Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait regresi data panel. Oke, untuk sebagai pengantar, regresi data panel merupakan gabungan dari regresi time series dengan regresi cross section. Mungkin seperti sudah pernah diajarkan ya di sebelum UTS itu ada regresi time series dan data section. Di mana kalau time series itu berhubungan dengan kurun waktu yang sama, kalau di cross section itu silang waktu atau misalnya beda di perusahaan mana seperti itu. Dan di data panel itu gabungan antara regresi data cross section dengan time series. Jadi ada kurun waktu dengan em, data dari perusahaan yang berbeda. Di sini kita akan menggunakan yang namanya software eView 9 ya. Hmm, Langsung saja kita ke coba di studi kasus, yaitu saya bacakan di mana ada sebuah penelitian yang sedang meneliti terkait pengaruh daripada pendapatan laba dan biaya iklan terhadap pendapatan penjualan pada perusahaan. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan perusahaan D dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Didapatkan data sebagai berikut, di mana ada datanya ya di sini. Y-nya adalah penjualan, lalu di X1 ada laba, di X2 ada biaya iklan. Untuk pertanyaannya biasanya lakukan uji yang sesuai, yaitu uji regresi data panel. Dan yang kedua, interpretasi hasil berupa nanti eh, hasil dari data uji regresi data panel. Langsung saja kita coba masuk ke EV 9 ya. Oke, sebelum itu sebentar ya, ini sebenarnya salah. Kita coba mulai dari awal, yaitu kita klik file, new pasti ya, ke work file. Nah, untuk tampilan awal kita akan menemukan work file create. Di sini kita menggunakan klik balance panel ya, karena kita akan menguji data panel. Lalu karena waktunya adalah tahun, frekuensinya jadi kita pilih yang annual. Targetnya kita sesuaikan, yaitu 2019 hingga 2022. Lalu number of crop section ialah banyaknya em, data ya. Kalau di sini kita menggunakan 4 perusahaan, jadi kita pencet 4. Untuk ini kita opsional aja, bisa dinamain. Misalkan Eko itu aja. Oke, kita klik OK. Oke, lanjut. Ada tampilan work file ini ya. Kita langsung masuk ke ini. Kita klik quick yang di atas. Kita ke empty group, edit series ya. Lalu kita pojokkan ke kiri. Dan ini ke atas kan, mentok. Nah, untuk bagian samping dari angka-angka ini ya, 1920 itu tahunnya. Ini kita copy yang data dari hasil dari soal yang tadi ya. Nah, ini kita copy. Oke, setelah nge-copy tadi kita coba langsung. Nah, sudah muncul. Kita paste dari kopian data yang ada di soal ya, dan akan muncul seperti ini. Y adalah hasil penjualan X1 dan X2 kita. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini ya. Sorry, sorry, salah. Oke, kalau sudah memasukkan data yang dibutuhkan, kita langsung klik ini, proc ya. Lalu kita make equation. Nah, di sini persamaannya kita ganti, di mana konstanta itu berada di tengah-tengah antara Y dengan X. Jadi kita klik C-nya di sini.
Kecil aja. Oke. Nah, untuk panel option, jadi di data panel itu terdapat eh, tiga model ya. Nah, sebelum kita mengetahui mengetahui hasil dari uji regresi data panel, kita harus melakukan pemilihan model, yaitu ada model common, lalu ada random, dan lalu ada fix. Jadi sebelum kita mengetahui mau memakai model yang mana, kita harus melakukan eh, uji pemilihan model, di mana nanti ada ketiga uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji eh, LM atau long range model. Oke, kita melakukan kedua uji dulu, yaitu uji Chow dengan uji Hausman. Jika kedua uji eh, mendapatkan hasil yang sama, maka kita tidak perlu melakukan uji ketiga atau uji LM atau long range model. Jadi di uji Chow itu kita em, mendapatkan kriteria penilaian, yaitu di mana H0 itu akan menggunakan common effect model, sedangkan H1 itu menggunakan fixed effect model, di mana H0 akan ditolak ketika nilai probabilitas itu kurang dari nilai signifikansi, di mana kita menggunakan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Sedangkan kita akan menerima H0 itu ketika nilai probabilitas itu di atas nilai signifikansi atau nilai 0,05. Oke, untuk pengujian pertama yaitu uji Chow, kita langkah awal memilih cross section yaitu fixed. Oke, lalu langsung kita klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasil regresi dari fix fix model. Namun kita tidak boleh langsung menginterpretasikan hasilnya karena kita masih belum mengetahui model apa yang akan kita pakai. Untuk mengetahuinya, kita melakukan uji coba terlebih dahulu, yaitu kita klik view. Lalu pada ini kita klik fix random effect. Kita pilih yang atas. Ini adalah uji coba ya. Kita klik. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Dan pada uji coba kita perhatikan pada cross section ini ya. Cross section yang G-square, di mana hasilnya menunjukkan 0,000, berarti itu menandakan nilai probabilitas itu lebih kecil daripada nilai signifikansi atau nilai alfa sebesar 0,05. Maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka model yang akan dipakai adalah uji fix atau model fix effect model, karena H0 menggunakan model common, sedangkan H1 menggunakan model fix effect. Oke, kita simpan dulu untuk em, hasil dari uji Chow, yaitu kita ingat-ingat hasilnya adalah menunjukkan penggunaan model fix effect. Selanjutnya kita akan melakukan uji dari apa namanya uji selanjutnya, yaitu ini sebentar saja. Ya, kita lakukan namanya uji Hausman atau uji untuk membandingkan antara random effect dengan fixed effect, di mana H0 merupakan eh, penggunaan model random, sedangkan H1 mengacu pada penggunaan model fix. Untuk kriteria penilaiannya sama, ketika nilai probabilitas kurang dari nilai signifikansi maka H0 ditolak, sedangkan sebaliknya ketika penerimaan H0 itu ketika nilai signifikansi lebih besar dari
nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai probabilitas. Untuk melakukan uji Osman yaitu kita memilih cross section ini kepada random ya. Oke, untuk langkah-langkahnya hampir sama. Kita klik OK langsung. Kan muncul hasil regresinya, namun kita masih belum bisa membaca. Kita klik View, pengujian fixed random atau random effect. Kita klik yang Hausman. Oke, untuk pengujian Hausman test, kita mendapatkan nilai probabilitas. Langsung kita lihat pada tabel cross section ini random. Kita mendapatkan nilai probabilitas ternyata lebih kecil dari nilai signifikansi atau 0,05. Maka H0 ditolak. H0 tadi merupakan model dari random effect, sedangkan H1 fixed effect. Maka yang kita gunakan H1 karena H0 ditolak dan H1-nya merupakan acuan dari model fixed effects. Nah, seperti yang saya katakan tadi ada ketiga model, tapi ternyata hasil dari eh, penelitian ini kita mengacu pada penggunaan model fixed effect model atau FEM. Karena setelah dua pengujian menunjukkan bahwa penggunaan fixed effects diterima. Jadi kita tidak perlu melakukan pengujian yang ketiga. Karena sudah mengetahui eh, hasil dari penggunaan model, ternyata kita menggunakan fixed effects, maka kita langsung mencoba untuk melihat hasil dari regresi fixed effect. Caranya kita kembali ke specific estimate, ya kita klik proc specific estimate. Oke, kita ke panel option dan penggunaan cross sectionnya kita sudah didapatkan menggunakan fix. Kita klik fix, lalu kita klik OK. Oke, maka muncul hasil seperti ini ya. Dan ini udah hasil yang pasti pengujian regresi dari data yang kita pakai. Untuk langkah pertama kita coba melihat uji T atau uji parsial ya, antara pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Di mana kita langsung lihat ke nilai probabilitas pada X1 dan X2. Untuk kriteria penilaian tetap sama dengan penilaian yang sebelumnya, di mana jika nilai probabilitas kurang dari nilai signifikansi, maka H0 ditolak dan sebaliknya. Untuk X1 kita mendapatkan nilai 0,1343, di mana nilai ini lebih tinggi daripada nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima ya. Dan di kriteria penilaiannya, H0 merupakan eh, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap antara variabel X dengan variabel Y. Maka di pengujian parsial X1 hasilnya adalah X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu penjualan. Sedangkan X2 kita melihat nilai probabilitasnya sebesar 0,0057 di mana lebih kecil dari 0,05. Maka untuk kriteria penilaiannya yaitu H0 ditolak. Jadi untuk penulisan hasilnya, nilai X2 atau variabel X2 yaitu biaya iklan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan atau pendapatan penjualan. Atau yang kita tulis di sini ialah variabel dependen penelitian ini. Selanjutnya kita bisa melihat dari hasil pengujian simultan atau pengaruh bersama-sama antara variabel X1 dengan X2 terhadap variabel Y. Kita mengacu pada nilai probabilitas F statistik, di mana nilai menunjukkan angka 0,001199, di mana angka tersebut eh, lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ada di penelitian ini, yaitu 0,05. Maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap
variabel Y atau dependen berpengaruh secara signifikan secara simultan atau bersama-sama. Oke, untuk pengujian regresi data panel, interpretasi hasilnya bisa seperti itu saja. Oke, untuk misal karena tadi kan kita hanya menggunakan dua uji ya, karena memang menunjukkan hasil yang sama, yaitu model fix. Bagaimana kalau kita coba melakukan uji ketiga, dimisalkan em, hasil dari kedua uji tersebut berbeda ya. Jadi syarat untuk melanjutkan ke uji ketiga yaitu ketika uji Cho dan uji Hussman yang sudah dilakukan menunjukkan model yang pemakaian model yang berbeda. Maka kita harus melakukan uji yang selanjutnya. Untuk melakukan uji yang selanjutnya kita seperti biasa ya. Ini misalkan kita memang mendapatkan hasil dari uji Cho dan uji Osman itu berbeda, maka kita melakukan uji yang ketiga. Kita coba klik specify, panel option. Nah, untuk yang uji ketiga ini namanya uji Lagrange model ya, yaitu membandingkan antara common effect dengan random effect. Untuk bagian cross section kita menggunakan yang common atau non, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil regresinya, tapi kita masih belum bisa melihat hasilnya karena kita mencoba untuk melakukan uji Lagrange dulu. Kita klik view, fix random effect. Kita pilih bagian Lagrange multiplier. Oke, kita klik. Untuk uji Lagrange multiplier mendapatkan kita lihat pada bagian hasil cross section Breusch-Pagan. Di sini ada nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,4964. Di mana hasil ini eh, mengacu yaitu lebih besar daripada nilai signifikansi atau nilai 0,05. Maka H0 diterima. Oke, untuk pengujian Lagrange multiplier, H0 mengacu pada penggunaan model common effects, lalu untuk H1 mengacu pada penggunaan random effects. Ternyata untuk hasil dari uji Lagrange multiplier, H0 diterima karena nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikansi. Maka yang diterima adalah H0. Dalam H0 dari uji LMS ini, kita mengacu penggunaan common effect. Maka yang akan kita gunakan untuk hasil regresi data panel, kita menggunakan common effects. Jadi, uji Lagrange multiplier ini merupakan penentu apakah kita menggunakan common effects atau random effect. Ternyata hasil ini merajuk pada hasil penggunaan model common effects. Oke, misalkan kita memang memerlukan hasil ini, kita coba untuk melihat hasil regresi dari common effects. Kita kembali ke specific estimate, panel option, kita pilih yang common effects atau none. Lalu kita klik OK. Nah, untuk hasil regresi dari common effect didapatkan hasil seperti ini. Seperti yang hasil dari yang benar tadi ya, yang awal tadi kita hasil yang benar. Dan ini hasil yang gambaran saja ketika kita memang memerlukan uji yang ketiga. Untuk hasil dari common effect seperti ini, kita langsung melihat pada nilai probabilitas pada X1, X2 untuk pengujian T atau uji parsial. Dan ternyata keduanya memiliki nilai probabilitas lebih tinggi dari signifikansi atau 0,05, maka H0 diterima. Jadi, untuk X1 dan X2 tidak berpengaruh secara parsial pada variabel Y. Lalu kita melihat pengujian probabilitas F statistik untuk melakukan uji F atau uji simultan, dan didapat hasil probabilitasnya lebih tinggi juga dari nilai signifikansi, maka X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel penjualan.
Oke, untuk penjelasan dari uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier pada regresi data panel hanya itu saja. Oke, jadi untuk pengujian regresi data panel secara keseluruhan ya bisa disimpulkan bahwa yang pertama kita melakukan input data seperti yang dilakukan yaitu biasanya input datanya itu ada itu ya. Yang perlu diperhatikan itu dari time seriesnya, lalu yang kedua ada X1 dan X2-nya, jangan sampai tertukar. Lalu yang kedua, sebelum melakukan pengujian regresinya, kita melakukan pengujian pemilihan model. Ada model common effect, ada fixed effect, dan random. Dan untuk melakukan pengujiannya itu ada tiga tahap uji, yaitu uji Chow, Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk uji yang paling wajib untuk kita lakukan yaitu uji Chow dan uji Houseman. Ketika uji Chow dan uji Houseman menunjukkan penggunaan model yang sama, maka kita tidak memerlukan uji yang ketiga yaitu uji Lagrange. Tapi ketika ternyata uji Chow dan uji Houseman menunjukkan pemilihan model yang berbeda, maka kita melakukan penentuan atau yang disebut dengan uji Lagrange multiplier. Dan langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui pengujian mana yang kita pakai, model mana yang kita pakai, maka kita langsung melakukan pengujian regresinya, yaitu dengan cara yang seperti yang tadi ya, kita input cross sectionnya seperti atau sesuai dengan model yang sudah dipilih. Kalau model common, maka kita pilih cross section non. Kalau model eh, fixed effects, maka kita pilih fix. Lalu untuk random, kita pilih random. Lalu tinggal kita klik OK, maka akan muncul data yang menunjukkan hasil regresinya. Lalu langsung kita lihat pada nilai probabilitas setiap variabel untuk menunjukkan hasil uji parsial pada setiap variabel terhadap variabel Y. Dan yang kedua, kita bisa melihat pada uji F atau simultan, kita lihat nilai probabilitasnya, maka kita bisa mengetahui hasil dari pengujian uji simultan antara X1 dan X2 atau variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Y. Jadi mungkin itu saja eh, rangkaian dari step-step atau langkah pengujian regresi data panel menggunakan software EView 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.